Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Wahyu Nugroho MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Intan Baiduri, dan teman saya Sopa Almaida. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang SOP penanganan bencana gempa bumi di Universitas Samudra. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu pengertiannya dulu. Jadi gempa bumi ini merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi kejadiannya. Berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau pepatahan, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Nah, dari aktivitas ini bersifat merusak dan dapat terjadi di setiap saat serta berlangsung dalam waktu yang singkat. Dari Cahyo, Raulita, Wijayanti, dan Mirwanti 2023. Adapun tujuan dari SOP ini yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Samudra dalam menghadapi bencana gempa bumi. Yang kedua, melindungi keselamatan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengunjung kampus dari risiko bahaya gempa bumi. Yang ketiga, memastikan proses evakuasi dan penanganan keadaan darurat berlangsung secara cepat, aman, dan terkondisi. Yang keempat, mengurangi risiko korban jiwa, cedera, serta kerusakan sarana dan prasarana yang ada di kampus. Selanjutnya itu ada kebijakan. Jadi kebijakannya yang pertama itu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Gempa Bumi dari BNPB. Yang keempat, Kebijakan Universitas Samudra mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penanggulangan keadaan darurat. Adapun prosedur yang dapat dilakukan saat terjadi gempa bumi, yang pertama saat terjadi gempa bumi di lingkungan Universitas Samudra, dosen dan mahasiswa ini diharapkan tidak panik dan tetap tenang. Lalu, seluruh penghuni ruangan melakukan prosedur drop, hover, and hold on, yaitu merunduk atau drop, berlindung di bawah meja yang kokoh, dan berpegangan hingga guncangan berhenti. Adapun tahapan yang dilakukan setelah berhentinya gempa bumi itu, yang pertama, setelah guncangan berhenti, dosen atau ketua kelas menginstruksikan evakuasi. Lalu, mahasiswa keluar ruangan secara tertib melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Lalu, seluruh penghuni gedung menuju titik kumpul yang aman dan menjauhi bangunan, pohon, tiang listrik, serta benda yang berpotensi untuk roboh. Dosen atau ketua kelas melakukan pendataan kehadiran mahasiswa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam gedung. Jika terdapat korban cedera, tim P3K atau petugas kesehatan kampus memberikan pertolongan pertama. Satpam dan tim tanggap darurat memeriksa kondisi bangunan serta memastikan keamanan area kampus.
Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemulihan. Jadi setelah terjadinya gempa bumi, pimpinan kampus memutuskan apakah kegiatan perkuliahan dapat dilanjutkan atau dihentikan sementara berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, dilakukan evakuasi dan penyusunan laporan kejadian sebagai bahan perbaikan kesiapsiagaan bencana kampus. Tim tanggap darurat menyusun laporan kejadian yang memuat kronologi kejadian, jumlah korban, tingkat kerusakan, tindakan yang telah dilakukan, dan rekomendasi perbaikan. Yang terakhir itu, aktivitas akademik dapat dilaksanakan kembali setelah area kampus dinyatakan sudah aman. Adapun pihak-pihak terkait, yaitu Rektor Universitas Samudra, dosen, mahasiswa, Satuan Pengamanan atau Satpam, Unit Kesehatan Kampus atau tim P3K, tim tanggap darurat atau K3, serta bagian sarana dan prasarana Universitas Samudra. Sekian paparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai tabel alur standar operasional prosedur atau SOP penanganan bencana gempa bumi di Universitas Samudra. Nah, tabel ini itu menjelaskan untuk urutan tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Nah, mulai dari kegiatan awal, proses evakuasi, penanganan korban, hingga tahap pemulihan. Nah, tabel ini itu juga terdapat pembagian tugas dari pihak yang bertanggung jawab, yaitu rektor, tim tanggap darurat, dosen atau ketua kelas, satpam, serta mahasiswa. Nah, yang pertama, terjadi gempa bumi di area kampus atau ruang kelas. Nah, pada tahap pertama, ketika terjadi gempa bumi di lingkungan Universitas Samudra, nah, informasi kejadiannya itu harus segera diketahui oleh seluruh pihak terkait agar dapat dilakukan tindakan penanganan secara cepat dan juga tepat. Nah, yang kedua, dosen dan mahasiswa tetap tenang serta tidak panik. Nah, pada tahap kedua, dosen dan mahasiswa diarahkan untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini itu bertujuan agar kondisi tetap terkendali sehingga setiap individu dapat melakukan prosedur keselamatannya dengan baik. Nah, yang ketiga, melakukan prosedur drop, cover, and hold on. Nah, jadi pada tahap ini itu dilakukan tindakan perlindungan diri menggunakan metode drop, cover, and hold on. Nah, drop itu berarti merunduk atau menjatuhkan posisi tubuh agar tidak mudah terjatuh. Cover yaitu berlindung di bawah meja atau tempat yang aman untuk melindungi diri dari benda yang kemungkinan akan jatuh. Dan hold on yaitu berpegangan sampai guncangan itu berhenti. Nah, tindakan ini itu bertujuan untuk apa? Untuk mengurangi resiko cedera saat gempa bumi itu berlangsung. Oke, yang keempat, slide selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat, selanjutnya itu instruksi evakuasi setelah guncangan itu berhenti. Ketika gempa bumi itu sudah berhenti, dosen atau ketua kelas itu memberikan arahan untuk melakukan evakuasi. Instruksi ini itu dilakukan agar seluruh mahasiswa dapat keluar ruangan dengan tertib dan tidak terjadi sebuah kepanikan. Nah, yang kelima, mahasiswa keluar melalui jalur evakuasi. Pada tahap ini, mahasiswa itu diarahkan untuk keluar ruangan melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Nah, proses evakuasi itu dilakukan secara tertib agar seluruh penghuni gedung itu dapat mencapai area yang aman dengan waktu yang efektif. Nah, yang keenam itu menuju titik kumpul yang aman. Jadi, setelah keluar dari gedung, seluruh penghuni kampus itu menuju titik kumpul yang aman. Pada tahap ini, warga kampus itu harus menjauhi bangunan, pohon, tiang listrik, maupun benda lain yang berpotensi roboh untuk menghindari bahaya lanjutan. Nah, yang ketujuh, pendataan mahasiswa. Nah, setelah berada di titik kumpul, dosen atau ketua kelas itu melakukan pendataan kehadiran siswa. Tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa
sudah berada di lokasi yang aman dan tidak ada yang tertinggal di dalam gedung. Nah, kemudian yang nomor 8, slide selanjutnya. Nah, pemeriksaan apakah terdapat korban cedera. Nah, pada tab ini itu dilakukan pengecekan kondisi korban. Apakah terdapat korban yang cedera? Nah, maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah, jika tidak terdapat korban cedera, apabila tidak terdapat korban cedera, maka proses itu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan kondisi lingkungan dan keamanan kampus. Nah, penanganan korban cedera. Jika terdapat korban cedera, maka tim P3 atau petugas kesehatan kampus itu memberikan pertolongan pertama. Penanganan awal ini itu dilakukan untuk membantu korban sebelum mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Nah, yang 11, pemeriksaan kondisi bangunan oleh tim terkait. Selanjutnya, Satpam atau tim tanggap darurat itu melakukan pemeriksaan kondisi bangunan serta memastikan keamanan area kampus. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah gedung masih aman digunakan atau membutuhkan tindakan yang lebih lanjut. Yang ke-12, pemutusan kegiatan kampus. Setelah hasil pemeriksaan itu diperoleh, maka pimpinan kampus itu memutuskan apakah kegiatan perkuliahan itu dapat dilakukan atau dihentikan secara sementara berdasarkan kondisi keamanan kampus. Yang ke-13, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan. Pada tahap terakhir, ini dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, yang dimana laporan ini itu berisi kronologi kejadian, jumlah korban, tingkat kerusakan, tindakan yang telah dilakukan serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan kampus, yaitu lingkungan Universitas Samudra. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan tabel SOP, di mana tabel itu merupakan tabel SOP penanganan bencana gempa bumi yang berada di lingkungan Universitas Samudra. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat, selain tabel SOP tadi, di sini kami juga memiliki poster, yang dimana poster penanganan gempa bumi ini dibuat sebagai media informasi yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademik Universitas Samudra. Nah, isi utama poster ini menampilkan langkah-langkah penting saat terjadi gempa bumi, yaitu tahapan tenang dan tidak panik, melakukan metode drop, cover, and hold on, melakukan evakuasi melalui jalur yang aman, menuju titik kumpul, serta mengikuti arahan dari petugas tanggap darurat. Nah, dengan adanya poster ini, diharapkan seluruh warga kampus ini memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana gempa bumi, sehingga risiko korban maupun kerusakan itu dapat diminimalkan. Nah, baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, jadi itulah tadi hasil dari presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.